dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di sorga, segala hormat dan kemuliaan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu bagi kami umat-Mu dalam kehidupan kami, teristimewa rahmat kehidupan yang boleh kami alami saat ini. Kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh diri kami, agar kami dapat memahami sabda-Mu dan dapat pula mengamalkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus di tengah dunia dan di tengah-tengah manusia menjadi batu sandungan bagi sekelompok orang yang boleh kita sebut adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan memang kehadiran Yesus untuk melaksanakan misi yang dipercayakan oleh Bapa di surga kepadanya, yaitu mewartakan tentang kerajaan Allah yang tentu saja didasarkan atas kasih. Namun dalam kenyataan kehidupan, dalam pelayanan-pelayanan Yesus, tidaklah mudah untuk melaksanakan kehendak Bapanya di surga. Mengapa demikian? Karena kehadiran Yesus juga tidak diterima. Tidak serta-merta pewartaan dan pelayanan Yesus diterima. Ada pengalaman-pengalaman penolakan yang Yesus alami. Tetapi hal positif yang Yesus lakukan adalah dia dengan penuh kerendahan hati, dia menerima situasi yang dia hadapi, yang dia alami, dan terus konsisten, bertahan, setia untuk melaksanakan kehendak Bapanya di surga. Dalam Injil suci yang baru saja kita dengarkan tadi, memperlihatkan juga ada perdebatan antara ahli-ahli Taurat dan juga Yesus. Bahkan mereka menuduh Yesus, ahli-ahli Taurat menuduh Yesus bahwa dia kerasukan Beelzebul, penghulu setan. Maka Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari itu adalah di ujung Injil suci yang baru saja kita dengarkan tadi, dalam ayat yang ke-28 dikatakan demikian,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Bapak Ibu Saudara, tak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah sesuatu yang ideal. Tetapi mendekati kesempurnaan adalah upaya, usaha, perjuangan, dan pengorbanan dari setiap orang di dalam kehidupan. Konsekuensi dari dosa adalah hubungan atau relasi yang retak dengan Tuhan atau dengan Allah di dalam kehidupan. Maka Yesus berkata, barang siapa menghujat Roh Kudus, dengan perkataan lain, barang siapa menghujat Allah, maka dia akan mengalami dosa kekal. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan harian kita, barangkali kita pun melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Kekeliruan kita, kelalaian kita, perbuatan-perbuatan kita, sikap kita yang barangkali merusak hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama yang lain di dalam kehidupan harian. Tetapi yang paling berat dosa yang kita lakukan, dikatakan dalam Injil tadi, jangan sekali-kali menghujat Roh Kudus. Jangan sekali-kali menghujat Allah. Dosa kekal kita alami di dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam ketidaksempurnaan kita, dalam kerapuhan kita, dalam kekurangan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan, kita diajak untuk terus-menerus dalam kehidupan harian kita memperbaharui diri, mengintrospeksi diri, apakah sikap dan perbuatanku sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah sikap dan perbuatanku sudah berkenan juga di hadapan seorang akan yang lain dalam kehidupan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu Maha Cinta. Dia juga bersikap penuh pengampunan, selalu memberi kesempatan kepada pendosa untuk bertobat. Maka menyadari akan kesalahan dan kelalaian kita, keterbatasan dan kekeliruan kita, mari kita terus-menerus merendah di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan dan dosa kita, kelalaian dan perbuatan kita, agar sikap dan perbuatan kita berkenan di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sesama di dalam kehidupan harian kita. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita. Bapa yang Maha Baik, syukur bagimu atas sabda yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami renungkan. Mohon curahan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar dengan Roh Kudus itu menguatkan kami untuk tetap setia dan bertahan dalam melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tidak mudah untuk melaksanakan kehendak-Mu, tidak mudah untuk menjadi pelayan dan pewarta sabda kasih-Mu dalam kehidupan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menguatkan kami, melindungi, menyertai, dan mendampingi kami ketika kami melaksanakan kehendak Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.